Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Erika Suci Amalia, mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Lampung dengan NPM 19130241010. Kali ini saya akan membahas materi tentang ekosistem. Untuk mempelajari materi ini lebih lanjut, mari simak video ini baik-baik. Sebelum membahas materi ekosistem lebih jauh, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui tokoh yang memperkenalkannya. Ya, Ernest Heinrich Philipp August Haeckel, atau biasa disingkat dengan Ernest Haeckel, merupakan ahli biologi ternama asal Jerman. Haeckel memperkenalkan istilah ekologi di dalam bidang biologi. Ekosistem adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut ekologi. Ekologi berasal dari kata oikos, rumah atau tempat hidup, dan logos yang artinya ilmu. Lingkup kajian ekologi adalah makhluk hidup, lingkungan, dan hubungan timbal balik atau interaksi antar keduanya. Di dalam ekosistem, terdapat dua komponen penyusun ekosistem yang sangat penting, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Mari akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, faktor abiotik atau komponen biotik. Abiotik adalah bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia yang membentuk lingkungan abiotik. Sedangkan yang kedua, faktor biotik atau komponen biotik. Biotik adalah makhluk hidup. Lingkungan biotik, suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies yang berbeda yang hidup di tempat yang sama. Teman-teman, perlu kalian ketahui juga bahwa di dalam ekosistem terdapat adaptasi. Adaptasi makhluk hidup. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah cara atau kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar tetap dapat bertahan hidup. Adaptasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi, yang kedua, adaptasi perilaku, dan yang ketiga, adaptasi fisiologi. Selanjutnya, ada interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi ini dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, predasi. Predasi merupakan jenis interaksi makan dan dimakan. Pada umumnya, predasi suatu spesies memangsa spesies lain. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi terjadi jika dua atau lebih populasi pada suatu wilayah memiliki kebutuhan hidup yang sama, sedangkan ketersediaan kebutuhan tersebut terbatas. Yang ketiga, ada simbiosis. Simbiosis berarti hidup bersama antar dua spesies yang berbeda. Salah satu spesies berperan sebagai penumpang dan yang satunya sebagai penampung. Simbiosis dibagi menjadi beberapa. Simbiosis antar komponen ekosistem dibagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara kedua komponen. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang menguntungkan salah satu komponen, tapi salah satu komponen atau komponen yang lainnya tidak dirugikan. Yang ketiga, yaitu simbiosis parasitisme, yaitu simbiosis yang tidak saling menguntungkan. Oke, lanjut materi tentang aliran energi dan daur biogeokimia. Di dalam aliran energi dan daur biogeokimia, terdapat rantai makanan, jaring-jaring makanan, tingkatan trofik, dan piramida ekologi. Pembahasan selanjutnya tentang daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah daur unsur atau zat, misalnya karbon dioksida, oksigen, air, nitrogen,
fosfor, dan mineral yang lain. Jika daur biogeokimia ini terhenti, ekosistem akan mengalami kerusakan. Proses makan dan dimakan di dalam ekosistem menimbulkan perputaran unsur yang dikenal sebagai daur unsur. Karena daur ini berjalan melalui tubuh makhluk hidup, tanah, dan persenyawaan kimia, maka disebut sebagai daur biogeokimia. Unsur-unsur yang mengalami daur biogeokimia itu misalnya oksigen, karbon, nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur-unsur lainnya. Berikut contoh dari daur biogeokimia. Yang pertama, daur karbon dan oksigen. Kedua, daur fosfor. Dan yang ketiga, daur sulfur. Baiklah teman-teman, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang ekosistem. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Tunggu saya di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.